kesempatan siang hari ini perkenalkan saya Asrorun Ni'am Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, akan memberikan penjelasan terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang perlu kita lakukan seiring dengan wabah COVID-19 ini. Islam menegaskan bahwa menjaga jiwa itu bagian tak terpisahkan dari maqasid asy-syariah atau tujuan dibangunnya hukum Islam. Di samping menjaga jiwa, juga tetap menjaga tegaknya agama. Dua hal ini harus berjalan seiring dan sejalan. Nah, untuk kepentingan itu, kami atas nama Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia, untuk terus berkontribusi di dalam mencegah peredaran COVID-19 dengan cara ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Ikhtiar batin yang terus kita laksanakan adalah dengan cara meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak munajat, dan juga di dalam setiap kali pelaksanaan ibadah sholat fardu yang kita laksanakan diselingi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh khusyuk dan juga tadarru', dan juga menambahkan di dalam rentang pelaksanaan ibadah fardu dengan kunut nazilah, kunut yang dibaca secara khusus karena ada masalah yaitu wabah COVID-19 ini. Di samping itu, kita di dalam pelaksanaan ibadah juga penting menyesuaikan dengan protokol-protokol kesehatan. Salah satunya adalah menghindari kerumunan, sekalipun itu atas nama ibadah. Karenanya penting kami mengingatkan terkait dengan konten fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah ditetapkan pada 16 Maret 2020 yang lalu, fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan ibadah dalam wabah COVID-19. Bukan melarang ibadah, justru pada kesempatan kondisi wabah ini ibadah harus ditingkatkan sebagai bentuk ikhtiar batin kita. Tetapi untuk kontribusi kita menyelamatkan jiwa, maka salah satu protokol kesehatan yang harus dijaga bersama adalah meminimalisir kerumunan. Dengan demikian, ibadah yang dilaksanakan dengan cara berkerumun seminimal mungkin dilarang dan juga dihindari, semata untuk kepentingan hifdzu an-nafsi. Karenanya mari kita secara bersama-sama memakmurkan seluruh bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepentingan ibadah. Ibadah tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola, tetapi di rumah kita masing-masing. Ada hikmah di balik peristiwa. Salah satu hikmah dengan adanya wabah COVID-19 ini adalah penguatan ketahanan keluarga kita, penguatan kekuatan ibadah di dalam rumah. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis sahihnya bahwa afdhalus sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik ibadah sholat yang dilaksanakan oleh hamba, di dalam hal ini adalah umat Islam, adalah sholat yang dilaksanakan di rumah. Sholat di rumah itu adalah keutamaan. Sebaik-baik sholat yang dilakukan adalah sholat di rumah, kecuali sholat maktubah dan juga kecuali sholat-sholat yang memang terikat dengan pelaksanaan di masjidnya, seperti sholat tahiyatul masjid. Untuk itu kami menghimbau kepada segenap umat Islam untuk meningkatkan ikhtiar batin, apalagi sebentar lagi momentum Ramadan, menguatkan pelaksanaan ibadah dari rumah. Kegiatan kita seiring sejalan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan 3 langkah. Langkah yang pertama, penguatan kita berada stay at home, tinggal di rumah dengan meningkatkan pelaksanaan ibadah.
Kemudian yang kedua, kita menjaga jarak. Menjaga jarak dari kerumunan dan juga dari orang-orang semata untuk kepentingan hifdzu an-nafsi. Dan yang terakhir, pesan universal keagamaan adalah pesan menjaga kesehatan. Karena kesehatan pada hakikatnya adalah tujuan utama di dalam kehidupan kita untuk kemaslahatan bersama. Ku anfusakum wa ahlikum naro walatulku biaidikum ilat tahlukah. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.